Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Talita Carcila Fauziah dari kelas 72 dan rekan saya Makaila Vinita Widodo dari kelas 72. Kali ini podcast kami akan membahas tentang teori kelautan. Oke, pertama-tama menurut bahasa kamu, lautan tuh kayak gimana sih? Menurutku, lautan itu kumpulan air asin yang sangat luas yang memisahkan benua yang satu dengan benua yang lainnya, dan juga memisahkan pulau yang satu dengan yang lainnya. Oh, jadi gitu. Terus kenapa ya air laut tuh kok bisa asin? Air laut bisa asin karena didapatkan dari proses alami yang kompleks dengan melibatkan berbagai faktor, termasuk curah hujan, aliran air tawar, penguapan, dan proses geologi. Oh, jadi gitu kenapa air laut bisa asin. Terus kamu tahu nggak tentang laut mati? Tentu tahu dong, laut asin atau yang biasa disebut laut mati adalah danau garam yang berbatasan dengan Yordania di sebelah timur dan tepi barat, Palestina serta Israel di sebelah barat. Lalu kamu tahu nggak sih apa yang terjadi di laut mati? Yang terjadi di laut mati adalah laut mati mengalami penyusutan dengan ketinggian air turun 1,2 meter setiap tahun. Kondisi itu didapat berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Perlindungan Lingkungan Israel. Oh, gitu ya. Kira-kira ada nggak sih laut mati di Indonesia? Ada dong, Indonesia juga memiliki laut mati yang berada di Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Wow, keren. Oh ya, aku dengar-dengar kata orang-orang di laut mati itu tidak ada kehidupan. Kenapa ya? Karena kadar garam laut mati sangat tinggi. Aku penasaran deh. Selain ada ikan di bawah laut, ada apa aja sih di bawah laut? Di bawah laut terdapat terumbu karang, padang lamun, dan tambang yang bervariasi. Wow, keren banget. Aku kira di bawah laut cuman ada ikan doang. Ternyata sebanyak itu. Fakta apa saja sih yang kamu ketahui tentang lautan? Fakta yang aku tahu tentang lautan yang pertama adalah 37 dari 50 mineral penting dapat ditemukan di lautan. Yang kedua, lautan adalah jantung bumi. Lalu yang ketiga, banyak garam di lautan. Dan yang keempat, hanya kurang dari 100% lautan dunia yang telah dipetakan. Yang terakhir, yang nomor 5, dasar laut bergerak. Wow, unik sekali. Fakta tentang lautan. Oh ya, ada berapa persen sih lautan yang ada di dunia? Lautan di dunia ada sekitar 70%. Oh, gitu. Kenapa ya ekosistem laut tuh sangat penting bagi kehidupan kita? Karena tanpa peranan laut, maka hampir keseluruhan planet bumi akan menjadi terlalu dingin bagi manusia untuk hidup. Oh, lalu apa saja sih manfaat yang dapat kita peroleh dari ekosistem laut? Ekosistem ini memiliki banyak keunggulan seperti tempat penelitian, tempat wisata, sumber makanan dan minuman, pengendali banjir, dan tempat perkembangbiak biota laut. Oh, jadi banyak ya yang dapat kita peroleh dari ekosistem laut. Kira-kira apakah penting kita menjaga ekosistem laut? Tentu penting dong, kita dapat memastikan kelangsungan hidup spesies laut, keberlanjutan sumber daya ikan, dan menjaga keseimbangan alam yang penting bagi kesejahteraan manusia dan planet ini. Oh, terus aku dengar-dengar kata orang-orang tuh bangkai semua hewan laut itu halal untuk dikonsumsi. Apakah benar? Yap, betul, hukumnya semua bangkai hewan di laut halal untuk dikonsumsi. Oh, lalu wisata apa saja sih yang dekat dengan lautan di Indonesia? Wisata yang pertama ada Raja Ampat. Wisata yang kedua ada Wakatobi. Wisata yang ketiga ada Bunaken. Wisata yang keempat ada Likupang. Dan wisata terakhir ada Karimun Jawa. Oh, jadi lumayan banyak ya ternyata wisata yang dekat dengan lautan di Indonesia. Kamu tahu nggak sih berapa persen lautan yang sudah dijelajahi oleh manusia di dunia ini? Baru 5% lautan yang manusia jelajahi. 95%-nya sisanya masih menjadi misteri. Oh, jadi gitu. Oh ya, kamu percaya nggak sih tentang mermaid atau siren yang ada di dalam lautan ini? Aku sih belum tentu percaya, karena seperti yang aku katakan sebelumnya, lautan baru dijelajahi 5% oleh manusia. Oh, jadi gitu. Tapi aku masih bingung deh sama lautan. Kenapa ya? Waktu itu kan aku jalan-jalan sama keluargaku naik kapal. Pertama-tamanya tuh air lautnya masih muda, terus makin lama malah makin menjadi biru tua. Kenapa ya? Hal itu disebabkan karena adanya penyerapan dan hamburan cahaya. Oh, jadi begitu teori tentang kelautan. Terima kasih ya, Makaila sudah menjawab pertanyaanku. Iya, sama-sama Talita.
Oke guys, segini aja ya. Oke, maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.